kesepakatan kita kemarin bahwasanya hari ini kita akan melakukan diskusi terkait dari CKD, yaitu chronic kidney disease atau yang biasa disebut dengan gagal ginjal kronik. Kegiatan kita pada hari ini akan berlangsung sekitar 5 menit. Apakah bisa kita mulai sekarang? Boleh. Oke. Di sini saya ada media yaitu leaflet. Boleh untuk ibunya membaca. Maaf ya Mbak. Oke, kita mulai dari penyakit gagal ginjal kronik atau GGK. Adalah satu penyakit tidak menular, merupakan keadaan gangguan fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung progresif dan irreversibel, atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Jadi kalau kita udah terkena GGK itu, kita nggak bisa sembuh, tapi kita bisa mengontrolnya. Di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit yang menyebabkan uremia atau retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Adapun penyebab dari GGK yaitu diabetes mellitus atau kencing manis, yang kedua hipertensi, batu ginjal, dehidrasi, makanan olahan yang mengandung zat kimia berbahaya, juga ada juga karena obat-obatan, bisa juga radang kronis pada penyaring ginjal, kelainan penyakit ginjal turunan. Jadi gagal ginjal itu bisa juga karena turunan atau dari genetik. Juga yang perlu kita ketahui bahwasanya dari GGK ini ada juga gejala. Yang pertama yaitu penimbunan sampah dalam darah. Hal ini ditandai dengan kelelahan, sekujur tubuh terasa sakit-sakitan, gatal, kram, mudah lupa, susah tidur, mual-mual, tidak ada nafsu makan, daya tahan tubuh terhadap infeksi sangat berkurang. Yang kedua yaitu gangguan hormon, yang mana dengan berkurangnya daya kerja ginjal bisa menyebabkan ginjal menghasilkan lebih banyak hormon atau ekstra hormon. Akibatnya akan menambah hormon tekanan darah. Sebaliknya, hormon yang menjadi berkurang produksinya, hal ini menyebabkan tubuh kekurangan darah, lelah, dan juga tulang rapuh. Yang ketiga yaitu masalah keseimbangan cairan. Ya, penimbunan cairan dengan tanda-tanda pergelangan kaki juga wajah membengkak. Sebaliknya, pengeringan cairan bisa ditandai dengan mata yang sangat cekung, mulut kering, hampir tidak ada lendir dalam mulut. Adapun yang dilakukan untuk pemeriksaan apa saja yang dilakukan untuk mengetahui dari GGK. Pertama, pemeriksaan urin lengkap. Yang kedua pemeriksaan darah, yang ketiga pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan imaging atau radiologis. Nah, karena kan mbaknya masih muda juga nih, jadi kita itu untuk mencegah terjadinya GGK yaitu dengan cara olahraga, jauhi asap rokok, kurangi makanan berlemak, mengontrol berat badan, konsumsi air putih yang cukup, juga melakukan general check up. Mungkin ada tambahan sedikit dengan cara minum, yaitu monitor gula darah normal, istirahat cukup agar ginjal berfungsi optimal, nutrisi seimbang, reda garam dan lemak, ukur tekanan darah rutin dan cegah tekanan darah tinggi. Yang terakhir yaitu minum air yang cukup. Baik, untuk sesi diskusi kita boleh kita lanjutkan dengan cara sharing. Oke, ada yang mau mbaknya tanyakan? Kalau kenapa yang gagal ginjal itu nggak boleh minum airnya banyak? Oh iya, terkait dalam kondisi tersebut, kalau seorang sudah terindikasi penyakit gagal ginjal, minumnya dibatasin karena ginjalnya itu tidak bisa berproduksi seperti layaknya ginjal normal. Jadi ginjalnya itu terbatas untuk melakukan penyaringan, atau juga ginjalnya itu terbatas untuk melakukan produksi seperti kita pada normalnya. Mereka dibatasi karena ginjalnya itu sudah rusak, takutnya nanti terjadinya edem atau pembengkakan tubuh, jadi ini ginjalnya capek, jadi ini meningkatkan kerusakan yang ada pada ginjal gitu. Jadi mereka dibatasi minumnya. Nah, kalau kita yang sehat seperti yang sekarang, kita malahan diajarkan untuk banyak minum supaya ginjal kita berfungsi dengan baik, bisa mengurangi racun, juga penyakit-penyakit lain yang ada di darah maupun di cairan tubuh kita. Atau ada lagi Mbak? Udah. Oke. Segitu saja diskusi singkat kita terkait dengan CKD. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dan mbaknya tanyakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat